Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Aku bermimpi seperti baru pulang dari suatu tempat, mungkin dari bekerja. Aku naik motor melewati jalanan kota di malam hari. Anehnya, jalanan sangat sepi, tidak ada kendaraan lain sama sekali. Aku terus mencari jalan pulang, tapi selalu berputar-putar dan tak kunjung sampai. Bahkan ketika mencoba masuk jalan tol pun, tetap tidak menemukan jalan yang biasa kulewati untuk pulang. Kemudian, aku tiba di suatu jalan. Di sana, ada seseorang yang tidak kukenal menunjukkan arah jalan yang berbeda. Aku pun mengikutinya. Ternyata jalan itu membawaku ke sebuah hutan yang sangat indah. Daun-daunnya terlihat bersinar, bukan dengan cahaya putih, tapi seperti hijau yang bercahaya alami. Di tengah hutan itu, aku melihat sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Aku merasa itu adalah rumahku. Tak jauh dari rumah, ada pohon yang sangat besar. Dahan dan batangnya begitu lebar sampai bisa dilalui orang seperti jalan. Pohon itu terasa seperti menyimpan rahasia atau takdir. Aku melihat ke salah satu ranting, dan di sana tertulis takdirku. Tapi tulisannya aneh, bukan huruf Arab atau Latin, jadi aku tidak bisa membacanya. Lalu seseorang membacakannya untukku. "Kamu mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah. Fisabilillah." Begitu mendengar itu, aku langsung berlari pulang. Aku masuk ke kamar dan memeluk kedua orang tuaku sambil menangis. Takwil oleh Ibnu Sirin berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 1. Fase kehilangan arah di kota yang sepi. Takwil simbolis. Kota kosong. Dunia modern yang kehilangan ruh, nilai dan petunjuk. Lambang fitnah akhir zaman. Lihat, hadis riwayat Muslim. Akan datang fitnah seperti malam gelap gulita. Berputar-putar naik motor, usaha pribadi, motor ongkok amal individu. Mencari makna hidup namun belum bertemu jalan kebenaran. Jalan tol pun tak menolong. Jalan duniawi, sistem modern, ekonomi, pendidikan, politik, tidak bisa membawa kepada rumah, sejati, surga, atau makam ruhani. Takwil ruhani. Ini adalah fase gurbah, keterasingan ruh. Fase awal para wali dan pejuang Mahdi yang Allah asingkan dari dunia. Rasulullah SAW bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang tak dikenal menunjukkan jalan baru. Takwil simbolis. Sosok tak dikenal. Murabi ruhani, pembimbing malaikati, petunjuk dari alam gaib. Dialah yang membuka portal menuju dunia baru, bukan lewat rasio, tapi lewat ketersingkapan hati, takwil ruhani. Ini adalah bentuk karamah ru'yaniyah. Allah menuntun orang-orang terpilih menuju jalur mahdawi atau uzlah akhir zaman. Seperti Khidr menunjukkan jalan kepada Musa alaihissalam, Quran Surat Al-Kahfi. Pemimpi ditunjukkan jalan yang tidak lazim, tapi justru penuh cahaya. 3. Hutan dengan daun bersinar cahaya hijau, takwil simbolis. Hutan, alam uzlah batin, tempat bersih dari dunia. Hijau bercahaya, lambang nur iman, ladunni, dan ketenangan dari Allah. Dalam tafsir Ibnu Sirin, cahaya hijau bermakna petunjuk dari langit yang tidak bisa dipalsukan. Takwil ruhani. Ini adalah alam malakut. Quran Surat Al-An'am 7. 25, tempat diperlihatkan hakikat. Cahaya hijau adalah nur risalah. Hutan ini adalah taman dari taman-taman jalan mahdawi, yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang hatinya dibuka oleh Allah. 4. Rumah panggung dari kayu, takwil simbolis. Rumah, sin diri pemimpi sendiri. Kayu, sin fitrah, kejujuran, kezuhudan. Panggung, di tanah. Korns makam tinggi, marhalah ruhiyah yang sudah mulai naik. Takwil ruhani. Pemimpi sudah diberi rumah ruhani oleh Allah, bukan duniawi. Ini adalah tempat tinggal pemimpi dalam dunia perjanjian ruh. Quran Surat Al-A'raf 172. Rumah ini adalah tempat Allah ingin pemimpi kembali, yakni jalan pengabdian mahdawi. 5.
Pohon raksasa penyimpan takdir, takwil simbolis. Pohon, lambang ilmu dan takdir. Dahan bisa dilewati, da ilmu yang menjadi jalan. Ini bisa dimisalkan dengan Sidratul Muntaha, tempat Jibril berhenti di Mi'raj. Takwil ruhani. Pemimpi diperlihatkan kitab takdir, seperti disebut dalam Quran Surat Al-Hadid 22. Tidak ada musibah di bumi melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz. Pemimpi telah mencapai makam di mana ruh menyaksikan takdirnya sendiri, sesuatu yang hanya bisa dialami para ashabul kashf, orang-orang terbuka mata batinnya. 6. Tulisan tak bisa dibaca, tapi ada yang membacakannya. Takwil simbolis. Tulisan, tak terbaca membawa rahasia ilahi yang belum terungkap. Sosok pembaca membawa guru ruhani, nabi dalam mimpi, atau ruh yang diizinkan menyampaikan perintah Allah, takwil ruhani. Ini menandakan bahwa pemimpi belum paham keseluruhan takdir, tapi Allah sudah mulai menyingkap sebagian darinya. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Kahfi 65. Dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, ladunni. 7. Pesan takdir. Kamu mendapatkan nikmat sangat besar dari Allah, fisabilillah. Takwil simbolis. Nikmat besar, tugas besar. Ini bukan dunia, tapi bagian dari karamah atau amanah. Fisabilillah. Syih pemimpi bukan hanya diberi nikmat, tapi ditunjuk untuk berjihad dalam bentuk tertentu. Kemungkinan besar dalam proyek Mahdawi. Takwil ruhani. Pemimpi telah didaftarkan dalam barisan perjuangan Imam Mahdi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sungguh Allah akan memperbaiki Mahdi dalam satu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perbaikan itu tidak sendiri. Ada pasukan-pasukan tersembunyi yang Allah siapkan lewat mimpi dan ladunni, sebagaimana diri pemimpi. 8. Pulang dan memeluk orang tua sambil menangis, takwil simbolis. Pulang syat kembali ke asal ruhani. Memeluk orang tua, syastur restu, penyatuan antara dunia akhirat, adab sebelum jihad. Tangisan syasak pensucian batin, kesiapan memikul beban berat, takwil ruhani. Sebelum pemimpi memulai peran besar, pemimpi harus pulang kepada asal, yakni adab kepada orang tua dan keridaan mereka. Ini menandakan bahwa perjuangan pemimpi akan diberkahi Allah karena tidak memutus silaturahim. Resume 1. Fase kehilangan arah dan kebingungan, kota sepi dan jalan tak ditemukan, pemimpi sedang berada dalam fase keterasingan ruhani, gurbah, yaitu pencarian jalan hidup yang tidak ditemukan dalam sistem dunia modern. Dunia digambarkan sebagai kota kosong yang tak lagi memberikan petunjuk menuju rumah sejati, yaitu jalan kembali kepada Allah. 2. Petunjuk langit dalam bentuk sosok asing. Kemunculan orang tak dikenal dalam mimpi menandakan hadirnya pembimbing ruhani, atau malaikat yang memberi arahan. Pemimpi diarahkan untuk memasuki jalur ruhani atau jalan mahdawi yang tidak bisa ditemukan lewat cara-cara rasional atau sistem duniawi biasa. Dia masuk ke hutan bercahaya hijau. Pemimpi telah dituntun menuju wilayah ruhani, yaitu alam malakut, tempat Allah menurunkan cahaya iman, ketenangan batin, dan ilham. Hutan ini mewakili tempat uzlah dan pembinaan ruhani yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang pilihan. 4. Rumah panggung dari kayu. Rumah panggung melambangkan diri pemimpi yang sedang terangkat ke tingkat ruhani yang lebih tinggi. Rumah kayu tersebut adalah simbol ruang pengabdian yang Allah siapkan bagi pemimpi di jalan perjuangan akhir zaman. 5. Pohon raksasa yang menyimpan takdir. Pohon besar menggambarkan tempat takdir dan ilmu tinggi dituliskan, sebanding dengan simbol Sidratul Muntaha. Pemimpi diperlihatkan takdirnya dalam bentuk tulisan, menandakan kasyf atau penyingkapan ruhani atas masa depan yang telah ditetapkan oleh Allah. 6. Tulisan tak terbaca yang dibacakan oleh sosok gaib. Pemimpi belum mampu membaca takdirnya sendiri, namun Allah mengutus perantara gaib, malaikat atau wali, untuk menyampaikan maksud dari tulisan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemimpi telah termasuk dalam kelompok yang dipilih melalui mimpi. 7. Takdir pemimpi. Nikmat sangat besar dari Allah, fisabilillah. Takdir yang dibacakan menunjukkan bahwa pemimpi telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima nikmat besar, yaitu berupa tugas atau amanah perjuangan di jalan Allah. Kalimat fisabilillah menunjukkan jalan jihad ruhani yang diarahkan menuju misi mahdawi. 8. Pulang dan memeluk orang tua sambil menangis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum memulai jihad ruhani besar, pemimpi harus kembali kepada fitrah, adab, dan restu orang tua.
Tangisan menunjukkan kesiapan batin, kesucian hati, dan kesiapan menerima amanah besar dari Allah. 9. Terkaitan dengan misi Mahdawi. Pohon besar menandakan pusat ilmu dan takdir Mahdawi, sedangkan rumah kayu mewakili posisi pemimpi dalam perjuangan tersebut. Pemimpi adalah bagian dari pasukan ruhani yang Allah bentuk melalui jalan mimpi, sesuai dengan misi yang dibawa oleh Muhammad Qasim dan Diki Chandra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.